Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Ya, satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang menjadi jawaban, jalan keluar, bahkan juga penghiburan buat setiap kita yang sedang mengikuti program ini. Nah, hadir di tengah-tengah kita malam ini Pak Samuel bersama dengan Ibu Ria. Sepasang suami istri, mereka adalah pengusaha distributor makanan dan minuman. Kita sudah banyak mendengar pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari beberapa sumber, ya, dari keluarga, dari banker. Nah, hari ini kita hadirkan di tengah-tengah kita Pak Samuel dan Ibu. Mereka adalah pebisnis, pengusaha. Nah, mari sebelum kita berbincang-bincang mendengar kesaksian dan pengalaman hidup mereka, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah, di mana kami boleh kembali bersama-sama mendengar pengalaman hidup bersama dengan Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau kirim hari ini, Pak Samuel bersama dengan istri Ibu Ria. Mari Tuhan, biar Engkau berkenan mengurapi kami, supaya apa yang kami saksikan menjadi berkat buat setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Bahkan mereka yang membutuhkan jawaban, jalan keluar, biar lewat kesaksian ini mereka bisa mendengar suara Tuhan yang memberikan jawaban buat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan Kau berkenan untuk beracara di dalam program kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya boleh menyapa malam ini Pak Samuel dan Ibu. Ya. Terima kasih buat kehadirannya juga Pak Samuel. Ya. Selamat malam. Nah, Pak Samuel, kalau boleh diperkenalkan hari ini, ya, keluarganya, silahkan. Shalom saudara, selamat malam sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Samuel. Kalau orang bilang Samuel siapa Pak? Hanya Samuel saja, tidak ada kepanjangan yang lain. Dan di sebelah saya ada istri saya, Ria Octavia. Saat ini izinkan kami menjadi saksi ya Pak San ya. Siapa tahu, saya yakin dalam perjalanan hidup kami, bisnis kami nanti akan kami bisa ceritakan sejenak, sekilas akan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oke. Ada anak? Ya, anak saya ada 2, laki-laki semua, Pak San. Yang satu umur sudah 20, yang satu umur 17 tahun. Yang sudah kuliah. Kami menikah di tahun 2001. 2001. Yes. Pada waktu itu bisa dikatakan umur kami masih belia ya. Saya menikah berarti umur 23. 23? Ya. Masih muda. Bu Ria? Istri 22, berarti Pak. 22. Iya. Jadi saat ini anak-anak udah menjadi besar dan seperti kayak teman sendiri juga. Jadi 23, 22 masih muda. Ya. Iya, penasaran nih, kenapa kok nikah di
usia muda. Apakah karena waktu itu Bu Ria dibohongi dengan sehingga mau diajak menikah di usia muda? Ayo, coba kalau itu istri saya coba ini cerita. Banyak faktor sih Pak pas itu. Banyak faktor. Yang pasti ya kita memang sebelumnya udah pacaran udah lama sih Pak. Oh pacarannya. Iya udah hampir 3 Berapa lama pacaran? 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun. Iya, terus dirasa ya kita siap. Terus nggak lama kemudian 1,5 tahun nggak lama dari kita menikah langsung diberi ngomongan. Tidak menyesal menikah di usia muda? Ayo. Menyesal kali ya, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Dari nomor 16. Dari belasan mestinya ya. Kalau melihat keadaan sekarang menyesal sih Pak. Kenapa nggak dari dulu? Iya, kenapa terlalu menikah muda ya Pak ya. Tapi saya percaya kok, semua udah ada jalannya ya. Saya yakin, apalagi kebetulan latar belakang keluarga istri saya kan bukan seorang Nasrani ya. Dengan saya menikah dengan istri saya, kemudian dia mengenal Tuhan. Sebelum menikah dia udah mengenal Tuhan sih. Cuma diteguhkan dibaptis menerima Tuhan setelah kita mau menikah. Gitu. Ada yang menarik nih, kita baru ngomong-ngomong soal keluarga ya. Ya. Soal pernikahan ini ya. Apa sih yang membuat Bu Ria nih, boleh nanya ya Bu Ria, dari Bu Ria, kok berani mengambil keputusan menikah di usia muda itu, melihat Pak Samuel itu seperti apa? Kalau bisa menggambarkan Pak Samuel itu orang seperti apa, sehingga kan nggak main-main kan mengambil keputusan menikah. Iya, Pak. Jadi saya tuh dulu ada sesuatu faktor yang bikin saya tuh menikah muda. Ada beberapa kondisi, terus saya pikir ya udahlah, suami saya yang sekarang itu benar-benar cinta mati sama saya. Sama ibu? Iya. Cinta mati ya? Nggak sampai mati. Cinta mati dan hidup. Mati dan hidup. Cinta mati pas mati ya Pak. Cinta hidup gitu ya? Iya betul, bukan cinta hidup. Iya, berat. Itu. Bisa lihat benar-benar dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang sungguh-sungguh iya, gitu ya. Sungguh-sungguh, tanggung jawab juga, terutama tanggung jawabnya itu ya Pak. Kalau Pak Samuel kenapa? Apa takut Bu Rianya diambil yang lain? Karena diajak menikah Pak. Oh diajak menikah. Iya. Ya gini. Ya kita rasakan kita udah kenal lama dan tadi ada beberapa faktor ya. Saya kira ya sudah, nggak apa-apa, saya percaya kok. Memang sebetulnya kalau secara umur dan secara keadaan ekonomi tidak siap kita untuk menikah. Udah kerja belum waktu itu? Saya sudah kerja, saya baru lulus, baru kerja 1 tahun di Jakarta. Belum lama lah ya, 1,5 tahun saya bekerja. Cuman saya rasa ya keputusan itu memang keputusan yang besar ya, tapi saya percaya kok. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Jadi ya sudah, kita memutuskan untuk menikah karena ada beberapa faktor tadi Pak yang harus. Ini maaf nih Pak, kita bicara dulu. Nanti kalau orang bilang begini, ini barangkali menikahnya gara-gara yang sering terjadi di kalangan muda ya, MBA. Enggak, kita enggak maksud karena enggak. Karena kita enggak memang bukan karena accident itu, tapi memang karena ada faktor lain yang membuat keadaan yang enggak mungkin. Ya, maksudnya enggak ada. Istri saya pengen cepat menikah juga, seperti itu. Pas ada keadaan gitu. Dari faktor keluarganya. Keluarganya menginginkan segera menikah gitu? Bukan Pak. Jadi ya pas sebelum masa-masa itu saya tuh udah nggak betah di rumah. Ada sesuatu hal yang susah lah dijelasin. Udah nggak betah lah situasi keluarga. Iya. Ya kayaknya ya runyam lah begitu ya. Iya. Jadi nanti daripada keluar. Ya. Kirain orang dibawa lari gitu lebih baik. Jadi saya putuskan ya sudah, kalau kamu pengen menikah. Tapi memang udah mantap ya waktu itu, bahwa ini pas memang itu jodoh yang Tuhan beri gitu. Iya. Mantap. Juga udah dia sungguh-sungguh banget sih Pak pas itu. Sama Tuhan juga udah sungguh-sungguh. Iya.
Belum. Sekarang udah berapa lama jadi menikah? Jadi udah 21 tahun ya Pak. 21 tahun. Dan memang keputusan yang diambil waktu itu tepat ya. Iya. Kalau melihat perjalanan 21 tahun ini, Bu Ria, bahwa Pak Samuel benar-benar suami yang luar biasa ya. Bukan suami yang mengecewakan kan? Ada lah Tanda Pak. kutip. No. Kalau kita saksi berarti nggak boleh dusta ya Pak ya. Dalam perjalanan hidup nggak saya sembunyi-sembunyiin. Ya ada kalanya lah memang di saat tertentu saya pernah mengecewakan istri saya juga pernah gitu loh Pak. Ya nggak saya pungkiri ya Pak ya. Cuman saya balik ke istri saya lah, jadi mau mengampuni atau bagaimana akhirnya kita bisa sampai bertahan sampai saat ini lah di 21 tahun. Sekarang udah bisa melewati gitu ya. Iya. Dan sebaliknya juga Pak Samuel 21 tahun menikah nih melihat Bu Ria istri yang luar biasa ya. Amin. Bukan Ya. istri yang mengecewakan. Ya betul. Istri yang sering membantu, istri yang sering mensupport, dan terutama kalau saya lihat segala keputusan memang dilimpahkan kepada saya sebagai kepala keluarga Pak. Apalagi dalam berbisnis, terutama memang semua saya bertanggung jawab untuk bisnis itu semua Pak. Nah, ini kayaknya bisa diangkat satu sesi sendiri nih. Kisah 21 tahun. Ya, To be pernikahan continue, ini. Pak. To be continue. Oke. bukan. Sekarang kita mau ngomong soal bisnis. Yes. Jadi Pak Samuel dan Ibu ini adalah owner sekaligus pemimpin CEO dari PT Sukses Makmur. Sukses Makmur Persada. Persada. Iya. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang distributor Iya. makanan dan minuman. Yes, makanan dan Oke. minuman, makanan ringan Pak. Ya, berkantor di sekarang. Saat ini di Jalan Sarwo Edi, nomor 58 di daerah Pucang Gading, Semarang. Oke. Daerah Puncang Gading, saudara ya, Ya. distributor makanan seperti saudara lihat produk-produknya Ya, ini ada di beberapa. sini. Contoh-contoh produknya mungkin bisa dikenalkan. Ya, saudara, jadi saat ini beberapa sampel produk yang saya bawa untuk saya kenalkan dalam selama ini saya banyak mendistribusikan seperti permen-permen seperti ini. Mungkin bingung ini permen apa nih Pak? Ini permen import pesannya. Ini 90% dari beberapa item di produk saya itu saya berjualan di permen import. Ini permen import, kalau yang ini dari lokal. Jadi beberapa ada roti, ada permen, ada snack juga, minuman, kita komplit kok. Ada di situ semua. Ini beberapa produknya aja, beberapa aja yang bisa saya bawa. Ini permen. Ini viral nih Pak, ini lagi viral nih Pak. Apa itu? Luar biasa nih, ini dalamnya permen Pak. Oh, permen juga. Iya, cuman Permen karet. Iya, yang saya Label bawa Pak. permen karet. Sebetulnya yang viral tuh namanya permennya lunak, bukan karet. Dulunya ini viral tapi udah bosen biasa ya. Kalau anak kecil kan sering bosen. Tapi ini dulu sempat viral. Ini begini permen-permen lucu dalamnya karet. Ini kan bentuknya lipstick. Ini yang saat ini lagi luar biasa penjualannya di sini. Jadi kebanyakan ini produknya import. Ya, import sebagian besar juga import. Distribusikan. Iya, ini juga ada yang lokal, yang dari Jakarta ada sih juga, snack-snack lokal. Cuman saat ini lagi banyak bermain di import, tapi kita nggak import sendiri, ada importirnya Pak, kita ngambil dari importir gitu sih. Sudah berapa lama nih perusahaan? Kalau saya cerita jadi gini, pada waktu saya menikah kan posisi saya kerja Pak, terus pada waktu menikah saya pikir saya kerja waktu Jakarta, wah dengan gajian saya waktu itu mungkin nggak cukup ya kalau kita untuk hidup ya. Kerja di Jakarta. Di Jakarta waktu itu posisi saya sales ya di AC Pak, waktu itu di AC. Waktu itu sales, terus waktu itu saya udah mau menikah, saya udah supervisor sebetulnya. Cuman saya memutuskan keluar, resign, saya pindah ke Tegal. Di asal istri saya, kami berdua memang asal Tegal sebetulnya. Cuman kalau saya dari kelas 5 SD sudah pindah Jakarta. Sampai lulus kuliah saya hidup di Jakarta. Tapi setelah menikah saya putuskan saya resign, saya tinggal di Tegal. Waktu itu kontrak Pak, dikontrakkan sama mertua gitu. Bayangin aja, karena memang itu tadi dari awal saya katakan sebenarnya di usia itu kita belum siap secara ekonomi untuk menikah. Akhirnya dikontrakkan, saya berpikir wah ini bingung nih, kok kerjaan apa, usaha apa di Tegal waktu itu.
kebetulan akhirnya saya punya ide, ya udahlah coba kita bikin usaha distributor juga, apa dagang seperti mertua. Kebetulan saya seperti ini karena mertua saya dulu, Pak. Mertua saya sudah maju, udah besar di Tegal, di Sawi. Oh, karena mertua udah besar. Iya, mertua udah duluan. Akhirnya waktu itu di tahun saya putuskan kita menikah 2001, kita pindah Tegal. Di 2003 saya pindah ke Semarang. 2003 saya pindah Semarang. Saya kontrak gudang, dikontrakan orang tua, kita mulai dagang ini distributor. Tapi waktu itu belum beraneka ragam seperti ini, Pak. Kita mulai, apalagi barang hampir 100% support dari mertua. Dikirimin dulu, tahun kedua dikirimin, terus kirimin dari 2003. Berarti sekarang udah 19 tahun. Ya, 19 tahun. Jadi memulai dengan dibantu dari mertua, kirimin barang Semarang, ya, kontrak di Semarang. Ya, saya waktu itu kontrak di daerah Lampir Tengah Raya. Sekaligus jadikan gudang gitu ya? Iya, jadi waktu itu kebetulan saya ninjau Semarang, saya melihat-lihat budget, waktu itu ada satu gudang. Pertama waktu itu kita dapat sudah saya DP, Pak. Itu gudang kecil sih di Jalan Soekarno-Hatta, cuma hanya 200 meter. Hanya waktu itu 1 tahun 10 juta, saya ingat sekali. Sudah saya DP 1 juta, mertua saya datang waktu itu bawa. Waduh Samuel, kamu jangan begini, kalau dagangan kayak mama kan tempatnya kan kubikasinya besar-besar, Pak. Kadang snack itu kan angin ya, melembung-melembung, Pak. Saya tahu kan kalau snack direnceng-renceng itu. Kurang kamu nanti gimana kalau mau supplier taruh barang, kalau barangnya tempatnya nggak ada. Akhirnya saya ada satu pandangan lagi, ini luar biasa. Boleh saya ceritakan ya, Pak ya? Jadi gini, ini kalau memang udah mungkin jalan Tuhan tuh dari awal Tuhan tuntun ya, mungkin bukan jalan Tuhan ya. Saya pikir ini jalan Tuhan. Jadi gini, ada satu lagi, Pak, gudang besar, cuman sudah tua. Di daerah Lampir Tengah Raya. Di Jalan Lampir Tengah Raya udah tua, bahkan kalau saya dengar katanya tetangga-tetangga ngomong itu udah 10 tahun nggak dipakai. Depannya rumah tinggal, lebih turun dari jalan raya ya, tapi ternyata setelah masuk belakangnya gudang besar. Dan saya tahu ternyata itu bekas dari salah satu jamu terkenal di Semarang. Produksinya di situ awal dia merintis. Sudah lama dia membesar, dia tinggal hanya dikosongkan. Pada waktu itu saya tanya berapa sih budgetnya, kata mertua ini yang benar, katanya gudangnya besar, jadi kamu bisa buat taruh. Padahal ya sebetulnya ya tempatnya susah juga sih, depan rumah. Masuknya cuma dari samping, pintunya kecil, hanya buat mobil satu, truk satu cukup. Terus waktu itu budgetnya ternyata jauh sekali mintanya, wah tinggi bagi saya. Saya cuma ngomong aja sih sama perantaranya, maaf kalau memang boleh saya punya budgetnya sekian. Waktu itu mintanya 40 juta per tahun, 2003. Karena saya nggak punya budget banyak-banyak, cuma dikasih, mama kamu kontrak maksimal 3 tahun ya, mama punya duit sekian dulu dari mama saya. Akhirnya saya taruh 15 juta dari 40. Saya pikir, ternyata dikasih nggak lama, 18 juta. Wah, dan dari 40 turun sampai ke 18 juta. Ya saya pikir udah saya kontrak 3 tahun. Tapi kontrak gudangnya, wah Pak, saya harus banyak cat, renovasi, udah 10 tahun ya nggak ditempatin ya, kotor. Ya tapi ya sudahlah waktu itu, jadi saya tinggal di depan sama istri, kamar cuma 2, ruangan belakang gudang, ya seperti itulah keadaannya lah. Waktu memulai itu? Iya, kalau bisa dikatakan saat ini nggak layak huni sebetulnya. Cuman ya sudah saya helper, campur sama karyawan, helper saya bawa dari Tegal, tidur di belakang. Nah kebetulan juga campur sama ada orang tua, mertua saya ada ikut saya dari awal saya menikah itu, saya pindah Semarang, mertua laki-laki dari papa, dari nyonya itu ikut saya taruh di belakang juga, kita kumpul sama barang lah tidurnya. Itu awal Pak, saya buka tidur. Buka gitu. Nah untuk marketnya gimana? Pasarnya itu gimana caranya? Waktu itu Bapak mulai dengan jalan dulu sendiri. Ya, jadi gini. Kebetulan kan baru pindah itu. Ya, kebetulan saya ada kenal dari suppliernya mertua. Ya kasih petunjuk karena pabriknya ada di Semarang sini. Dia permen. Ini kayak gini aja jalannya, ini begini. Nah, terus saya ngerekrut salah satu supir
pelanggan lah, bekas pelanggan, dia keluar saya rekrut. Di situ saya jalan bareng Pak, satu truk, mama saya beliin saya cuma truk satu. Terus truknya juga truk tahun tua gitu, tahun 96 ya. Saya 2003 usaha, saya dibeliin truk, saya milih tahun 96. Karena kalau beli yang baru nggak cukup nanti ininya, modalnya. Saya 96, nah hampir tiap hari saya sama sopir keliling. Oh gitu, jadi jalanin dulu. Iya, saya keliling-keliling ke pasar-pasar. Jadi outletnya banyak kan pasar? Pasar Pak, outlet kami sebenarnya kan kalau Terus orang selain nyebut pasar? GT ya. Saat ini berkembang ke modern market. Modern market tuh Ya, kayak ada supermarket, Aneka Jaya, supermarket, oh kayak gitu. Iya. Kalau dulu awalnya kita dari pasar-pasar, GT Pak. Dari awal. Jadi Pak, saya mau tanya ke Bu Ria. Ya, saya awal-awal orang memulai bisnis itu kan berat. Dan Iya, Ibu Pak. bisa melihat waktu itu perjuangan suami ya, dan memulai bisnis. Nah, sebagai istri, sebagai penolong, apa yang Ibu lakukan untuk menopang suami yang memulai bisnis pada waktu itu? Kita pas itu juga sama-sama juga sih Pak. Ibu juga Iya, sama-sama ikut sama-sama. keliling? Jadi suami saya kan nyeker, ngecekin, ya terusan kirim gitu. Nanti saya ngecekin juga, terus telepon juga, semua kita handle semua udah. Ibu jadi handle yang pakai telepon? Ibu Iya. ikut keliling juga nggak? Enggak. Jadi handle yang di Iya. kantor? Iya yang di kantor. Jadi pas itu kan nggak jarang pegawai, kita nggak bisa gaji banyak ya pas itu, banyak orang. Jadi kita berdua yang handle. Oh, Ibu jadi yang admin, Iya semua. konten, sekretaris, merangkap sekretaris Iya, pribadi, all round. all round, gitu. Iya. dibantu satu admin dulu ya, awal ya. Iya pas itu. Dibantu satu Jadi karyawan. kita merintis benar-benar cuma satu karyawan. Iya, satu karyawan, satu Jadi supir. satu karyawan, satu supir memulai. Iya, Oh, sama 2 helper loh. 2 helper. 2 penet lah. dua karena Iya, udah itu aja 4 orang. mulai itu ya. Iya. Dengan memulai dibantu dengan orang tua dan mertua pada waktu itu dalam kondisi yang masih minim sekali ya. Iya, Pak. Iya. Apa truknya bekas, Iya, berat, bekas. tempat tinggalnya ngontrak, Iya, yang udah tidak kontrak. layak huni gitu. Iya, ya. Pak, waktu itu. Nggak layak Pak. Waktu memulai seperti itu tuh gimana rasanya? Iya. Merasakan itu gimana? Iya. Rasanya apa hidup nih kok berat banget? Enggak gitu. juga sih Pak. Iya. Oh, jadi gimana? Enggak. Kita pas itu ya kita berjuang bareng lah. Pokoknya yang penting kita apa-apa ya harus berjuang bareng, nggak bisa ngandelin siapa-siapa kecuali Tuhan. Itu Pak. Di awal-awal begitu rasa-rasa berat gitu, ada pengalaman menarik nggak? Wah, Waktu awal-awal itu. banyak ya. Banyak Pak. Salah sebetulnya. satunya apa yang di awal-awal yang menarik itu? Apa pernah mungkin ngalami ditipu? Sering menarik kali. yang negatif gitu Pak. Ya apa aja? Mungkin pernah ngalami sesuatu yang mungkin itu sangat membuat kita awal-awal ya. Awal-awal kita awal-awal memulai bisnis itu. Banyak banget Pak. Ada- Di situ Atau pas mungkin saya katakan tantangannya lah. itu pas waktu kita awal-awal tuh benar-benar berat banget rasanya. Nah, apa? Salah satu contoh yang membuat berat itu apa? Aduh, nggak bisa diomong. Hmm? Ya Apa ditipu? enggak Apa sih, mungkin tapi ya ada suatu ini ya, suatu konflik yang inilah. konflik Iya, pas itu. konflik suami istri? Bukan. Pokoknya mengenai usaha gitu. Oh, Kalau bagi saya awal malah bukan awal yang berat Pak menurut saya. oh. Kalau saya ya. Di awal-awal malah nggak terlalu berat. Kalau mungkin saya tadi kalau melihatnya dari kacamata konflik ini. Kalau bagi saya dari tadi kan Pak San tanya kan merintisnya bagaimana ya. Memang kalau kita melihat suatu usaha itu diawali pasti karena kita merintis ya Pak. Kecuali kita mungkin dapat usaha yang meneruskan dari orang tua yang sudah jalan semuanya mungkin jauh lebih mudah. Tapi karena kita mulai ya. Cuman kita mulai sendiri memang semua ya pasti berat dari awalnya perjuangannya berat. Tapi Mungkin pendengar, penonton pengen tahu gitu loh beratnya itu di mana gitu. ya Konflik gitu, Nah, konflik gimana tuh? apa, konflik. Dan cerita Perlu beratnya dicerita. ada Pak. Hah?
Loh, janji. supaya kita juga mau dengar gimana bisa ngelewati itu apa yang dialami gitu. Menjadi saksi kan Ya. Iya, kalau yang menjadi saksi ya ceritakan. apa yang dialami. Apa nggak punya duit sehingga harus bagaimana. Kalau udah nggak punya duit itu udah jadi rutinitas ya Pak. Maksudnya udah biasa nggak punya duit terus. Iya. Waktu awal-awal itu. Iya, pas awal-awal itu. Ada konflik yang benar-benar nggak bisa ngomong di sini. Kalau bagi kayak gini aja Pak, kalau kesimpulannya gini, memang sih awal-awal kan dari dana yang terbatas, memang kita tiap hari kekurangan duit ya Pak ya, karena gini. Dan itu kerja menyebabkan konflik. Iya, enggak juga sih. Bukan juga. Bukan itu sih Pak konfliknya, cuman gini. Usaha kita itu ternyata setelah saya geluti saya baru tahu pada awal itu karena kita masuk banyak pasar-pasar tadi, kita 95% kita itu kasih utang Pak ke pasar. Kasih utang ke pasar, ya sebenarnya sampai hari ini sih ya. Tapi karena kasih utang ke pelanggan itu kita kasih tempo ke mereka ya. Kita kasih tempo, ya kita karena kita sudah punya modal, hanya mengandalkan kita dapat tempo juga dari supplier. Dapat duit puteran. Kan dapat tempo dari supplier, kita tempokan. Yang paling terberat pada waktu itu saya juga, saya ngalami juga. Kalau kita tahu dalam bisnis kita pernah dengar biliet giro ya Pak ya. Jadi kita buka biliet giro, cek dari ke bank, saya kasih ke supplier di tanggal-tanggal tertentu. Misalnya saya mau bayar supplier A tanggal sekian nilai sekian. Nah awal itu saya dengan berani diri saya buka BG, namanya BG di tanggal itu. Pada saat tanggal tersebut kita nggak punya uang. Akhirnya pernah suatu saat pertama kali itu karena kita nggak punya utang juga, nggak bisa utang ke bank, kita nggak punya aset apa yang mau diutangkan. Akhirnya ya kita di blacklist sama bank itu Pak. Satu sisi itu pernah. Dan terus juga banyak sekali kalau kita ditipu sama pelanggan nggak bayar itu sering kali terjadi memang. Cuman saya sudah tahu kok ini mungkin resiko dari pekerjaan saya. Ya bagaimana saya tinggal lebih ngawasi lagi, lebih bagaimana ya, lebih hati-hati, kita lebih kontrol lah ya. Bagaimana pengambilan konsumen tersebut. Memang sekali-kali juga saya akhirnya sering dibantu sih keuangan saya dari ibu saya, istilahnya kita pinjam lah. Apa adik saya sendiri juga bantu saya dari awal. Jadi kalau saya pas butuh uang buat nutup BG tadi Pak, karena sekarang kan pelanggan belum bayar saya harus bayar ke supplier kan, jatuh tempo. Nah BG itu tuh kayak kita itu ibarat kata kita omongan kita loh Pak. Kalau tanggal sekian harus bayar ya kan harus cair. Nah itu pernah suatu kali saya di blacklist karena 3 kali blong kalau istilahnya. Nggak ada uang. Saya buka sekali nggak ada uang, 2 kali nggak ada uang, 3 kali akhirnya saya di blacklist. Itu pernah. Akhirnya pakai cara lain lagi seperti itulah. Saya juga ngawali akhirnya karena dana tidak ada terbatas, saya sambil berani ngambil kredit tanpa agunan itu kalau orang jemput KTA ya. Bunganya sedikit besar, ya sudahlah. Apapun terjadi karena kita nggak punya jaminan apa-apa yang bisa dijaminkan karena masih ngontrak. Saya juga harus butuh nyicil armada, kebetulan kan karena kita berkembang, armada terus bertambah, itu semua nyicil semua Pak. Nyicil semua. Awal-awal itu benar-benar memang di keuangan yang paling berat. Tapi kalau kita di bisnisnya bagi saya itu karena mungkin saya semangat ya merintis bisnis ini, tidak ada berat sih bagi saya. Cuman memang keuangannya yang benar-benar membuat saya itu terus. Wah, tiap hari itu bergelutnya dengan bagaimana uang nutup BG, bayar supplier itu Pak. Itu aja sih pada awal perintisnya, awalnya yang beratnya di situ. Sekarang sudah 19 tahun ya. Ya. Dan sudah bisa melewati. Amin. Sekarang sudah kita menjadi sudah lebih besar, kita punya sudah bisa kantor. Sekarang sudah punya kantor sendiri, iya, gudang sendiri yang besar panjang ya sekali di itu Puncak juga. Gading itu Betul. sampai berapa meter tuh luasnya? Oh, sekitar hampir 2000 ya Pak, 2100-an lah ya. Itu udah nggak nyewa lagi ya? Sudah nggak nyewa Karyawannya lagi, udah berapa sekarang? Kurang lebih Dari 60 Pak. 60 ya, 60 dari karyawan. cuma 2 helper, Iya, satu satu admin,
Terus satu Empat sama supir, Jadi 4 sekarang 60. 65-an. Dan sudah berkembang makin besar. Ya, kita ada cabang juga di Babadan juga. Oh, Di ada daerah cabang. Ungaran, iya. Sekarang udah bisa ngelewati masa-masa seperti itu tadi ya? Ya Pak, sudah. Sulit. Sudah. Itu gimana rahasianya bisa menjadi besar, terus bisa ngelewati masa-masa yang sulit? Gini Pak, saya tuh kebetulan pada waktu tadi saya ngontrak awal ya, saya hanya cuma satu sih, kalau boleh saya saksikan kepada teman-teman semua juga yang di rumah. Saya itu dari muda itu kebetulan senang menyembah Pak. Saya sampai ada kantor kamar saya, terus sampingnya dapur dulu di kontrakan tadi yang awal. Akhirnya dapurnya saya pindah ke depan sana. Dapur kecil itu saya tembuskan ke kamar. Saya bikin ruangan kecil mesbah hanya 1,5 kali 2,5 itu. Sebelum saya melangkah buka gudang, setelah saya nganterin anak saya sekolah dulu dari kecil, saya belajar untuk datang ke dalam hati Tuhan. Itu Pak. Bukan pagi, bukan jam 5 pagi atau jam 4 pagi, enggak. Tapi pagi lah, pagi hari saya selalu datang kepada Tuhan. Tiap hari enggak pernah saya putuskan. Saya datang, saya nyembah Tuhan sendirian. Saya nyanyi-nyanyi. Orang datang 15 menit atau berapa menit, saya datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu yang boleh saya rasakan sebagai saksi. Saya menjadi saksi ya, bahwa tangan Tuhan itu yang selalu menolong Pak. Memang perjalanan itu berat, tapi ada saja yang Tuhan tolong. Yang saya pernah ingat kalau pasan bilang memang kita didikan Tuhan mungkin ya, masa kegelapan yang harus kita lewati itu sebagai bagian kita untuk menjadi terang Tuhan mungkin Pak. Gitu sih. Kalau Bu Ria, ada pengalaman khusus gimana bisa melewati masa-masa yang sulit selama 19 tahun ini? Sekarang sudah jalan ya? Sudah lancar ya? Bahkan makin berkembang. Mungkin sebagai istri banyak mungkin istri-istri yang pengen tahu juga. Ya, yang intinya satu, kuat Pak. Kuat ya. Iya, kuat dan yakin pasti semua itu selesai. Ya. Jadi istri itu memang mestinya lebih kuat dari suami ya, karena sebagai penolong. Nolong. Jadi masa-masa sulit itu terus tetap kuat dan menguatkan suaminya. Iya. Gimana sih caranya nguatin suaminya? Mungkin istri-istri banyak tanya, apa dipijetin, apa kalau lagi capek dipijetin, apalagi capek dihibur gitu. Biasanya apa yang ibu lakukan untuk menguatkan suami? Ada Ya ada hal mengalir khusus gitu aja sih Pak. Mengalir, nggak pernah khusus bilang? Enggak sih. Enggak. Atau mungkin Cuman dibalik semuanya ini, dibalik masalah-masalah itu banyak juga mukjizat-mukjizat yang kita terima Pak pas itu. Dibalik kita kesusahan ngelewatin semua itu, ada mukjizat begitu banyak Tuhan nolong kita, terutama dalam bisnis. Karena tetap harus kuat itu. Iya betul Pak. Tapi nggak ada sesuatu yang khusus gitu yang pernah lihat nggak suaminya lagi susah, lagi berat gitu dalam pekerjaan? Pernah ngeliat kayak gitu ya? Kayaknya suaminya ini kok aku lihat lagi susah nih, kayaknya lagi berat biasanya. Karena kan sama-sama kan pasti tahu ya. Iya. Nah biasanya kalau ngelihat suami kayak gitu, apa yang ibu lakukan? Ya palingan ini ya Pak, maksudnya udahlah, udah pasti nanti kita bisa ngelewatin dah. Selama ini kan kita juga nggak dari berlangsung seneng ya Pak dalam kondisi pertama kali kita dalam kondisi susah gitu, kita bisa ngelewatin. Masa saat ini dengan peristiwa segitu aja kita nggak bisa ngelewatin gitu. Jadi ngasih semangat sama suaminya gitu ya. Gitu. Bilang yang gitu, manggilnya apa? Yang apa beb gitu. Anak muda sekarang beb, semangat ya gitu ya. Susah kita pasti bisa ngelewatin gitu. Sering begitu ya, ngomong kasih semangat sama suaminya gitu. Iya sih, kayak gitu. Ibu suka berdoa juga? Iya, suka ya.
sering mendoakan suaminya juga. Iya. Kalau Ibu boleh menggambarkan Pak Samuel itu seperti apa sih di mata Ibu? Suami yang seperti apa? Tanggung jawab, tapi ini Pak, dia itu lemah pikirannya. Ini hatinya ini lemah. Iya. Gampang khawatir gitu, gampang takut. Iya. Nah, oh itu bagian Ibu yang melengkapi, yang sering kali nguatin gitu. Bagus, puji Tuhan. Nah, kita kan sekarang menghadapi masa-masa pandemi yang belum berakhir nih, ya. Bahkan ke depan ini banyak orang meramalkan, bahkan pemimpin dunia meramalkan kita akan masuk masa resesi. Bahkan ini sudah masuk resesi. Harga BBM udah naik, ya kan? Gimana bisnis dalam masa-masa pandemi yang dialami oleh PT apa ini? Sukses Makmur ini. Gimana? Apakah mengalami juga drop, mengalami surut, atau justru malah naik? Puji Tuhan Pak, kalau kita melihat dari awal corona kemarin, kita memang awal pertama kali corona diumumkan dan ada PPKM pasti menurun ya. Ada penyesuaian, tapi hanya sebentar saja sih. Sebentar. Nggak nyampe 1 bulan, malah puji Tuhan omset kita terus meningkat. Setelah itu terus meningkat. Terus meningkat sampai hari ini, tapi juga di awal bulan ini, kalau boleh saya bicara karena mungkin kaget lagi juga penyesuaian ya. BBM baru naik. Memang sedikit ada permintaan turun. Tapi sedikit aja sih. Mungkin tapi itu nggak mengganggu keuangan ya? Nggak mengganggu sama sekali. Juga malah banyak permintaan seperti permen-permen begini yang wah luar biasa Pak. Malah barang tidak ada gitu, sekarang kosong gitu. Kayak gini, permen-permen ini. Semacam-macam ini lagi laku, ini rame banyak Pak. sekali. Jenis-jenisnya lebih banyak sekali Pak. Ada puluhan ya item. Hampir 100 item ada yang saya datengin. Mungkin ada yang penasaran yang sedang mengikuti ini. Kira-kira apa sih rahasianya bisa tetap survive bisnisnya di masa-masa pandemi ini, bahkan di masa resesi ini? Apa rahasianya? Rahasianya ya tetap kuat, tangguh, ulet Pak, sama berserah sama Tuhan. Itu aja. Tapi kegiatan marketing ya tetap biasa aja, nggak ada apa? Gejolak. Nggak ada terobosan dalam membuat gebrakan di marketingnya sehingga tetap bisa itu? Nggak ada sih Pak. Tetap jalan seperti biasanya. Cuman intinya kalau di saya sendiri, saya lebih fokus aja. Oh, lebih fokus. Yes, fokus. Saya baru belajar ternyata orang fokus itu penting. Dalam segala hal apa yang kita geluti itu tadi fokus menghasilkan, tadi kata istri saya ketekunan. Itu ternyata membuahkan hasil. Fokus. Ya, fokus. Jadi itu fokus saudara ya. Lebih fokus masa pandemi. Betul. Ini lebih kuat dan lebih tough gitu ya. Iya, betul. Perhatikan yang kecil-kecil gitu yang kadang-kadang kita nggak perhatikan juga gitu ya. Kalau boleh saya tambahin ya, di saat-saat pandemi seperti ini, di saat seperti ini ya, masa suka resesi, ya kita harus lebih kreatif. Nah, lebih kreatif. Ya, itu penting sekali kreatif. Udah ada sesuatu mungkin ide yang mau dikerjakan yang kreatif gitu? Gini, misalkan kayak orang-orang sekarang beli 1 dapat 2. Ya, kalau saya gini Pak, saya tuh beli 2 dapat 3. Saya tuh baru sadari ternyata gini, setelah 19 tahun saya jalan di distributor ini, ternyata masih banyak konsumen atau pelanggan belum mengerti saya loh sebagai distributor. Ternyata yang kita lagi jalankan kreatif itu saya tidak nyangka bahwa ada beberapa pengaruh besar kalau kita itu bisa memasarkan lewat online. Sekarang ternyata, lagi belajar online. Iya, ternyata di tempat online itu banyak sekali menjaring konsumen-konsumen baru, bahkan dari mana-mana loh. Tuhan kirimkan dari mana-mana. Dari situ dapat outlet baru. Iya, outlet baru yang dibutuhkan ternyata. Saya butuh ini, saya butuh ini. Siapa yang memulai bikin online ini? Ya, tim sih, Pak.
Tim. Ada bagiannya. Ada tim, ada bagiannya. Saya cuma hanya tinggal kasih petunjuk aja, mereka jalankan. Dan kebetulan ada anak saya yang pertama ini yang bantu karena saat ini masih kuliahnya bisa online, dia bantu untuk di bidang online. Iya itu. Ya memang itu online itu adalah pintu marketing yang Tuhan buat. Yes, betul. Termasuk gereja-gereja yang mau berkembang juga harus membuka terhadap pelayanan online. Iya, gitu betul. Ya. Betul. Oh, itu. Terbantu sekali itu online. Ada rencana-rencana ke depan mensiasati masa-masa resesi ini untuk selain online mungkin akan ada rencana apa mungkin bisa dibagikan kepada ini? Kita mau ada beberapa mau buka cabang, Pak. Buka cabang untuk distributor ini. Iya. Iya. Supaya mungkin rantai distribusinya lebih mudah Lebih gitu. luas, Lebih luas. Ada rencana buka di mana? Banyak titik sih, Banyak Pak. sih, Pak. Di Blora, Pati, Pati. Magelang sama Seragen. Gitu. Berapa banyak yang sudah di planning rencana untuk buka cabang? Baru 2 Pak, Blora sama Dua. Seragen. Iya. Blora sama Seragen. Kenapa Blora Seragen? Kenapa nggak Tegal? Ada mama saya. Atau ke Serpong gitu? Kan Crown Village buka Serpong. Iya, betul. Ya kan? Depannya Nggak ngikutin ke Serpong gitu. Benar. Rencananya kenapa Blora sama Seragen? Blora itu dan Seragen kalau saya lihat secara geografis itu pintu masuk ke Jawa Timur. Oh. Perbatasan mereka itu semua. Jadi melihat ini sebagai potensi pasar Iya. yang lebih lagi ya. Iya. Pintu masuk ke Jawa Timur tapi bukan yang di Pantura tapi yang di selatan. Saya melihatnya dari situ sih. Pintu masuk. Oke Pak Samuel, sudah sekian lama kita mendengar kesaksian. Iya. Dan saya percaya malam ini apa yang disaksikan ini boleh menjadi berkat. Amin. Ya. Kalau boleh saya menyimpulkan, jadi memang semua itu only by His grace. Yes. Oleh karena kasih karunia, Kasih karunia. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, Iya, Pak. Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan hikmat. Iya, Pak. Gitu. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Kalau sudah sukses gitu ya, pengennya apa sih? Ya. Sudah sukses gitu ya, sekarang ini kan sudah sukses nih, sudah mau buka cabang. Kerinduannya apa buat Tuhan? Ada kerinduan khusus? Iya, Pak. Ada? Ya pengen melayani Lebih melayani, lagi. iya, Pak. Pak Samuel juga ya, Iya, kalau saya punya kerinduan melayani lebih lagi. ya, Ya. saya percaya karena apa yang kita miliki kan bukan kita miliki ya, Pak. Iya. Semoga ke depan itu biar melalui PT Sukses Makmur atau apapun yang saya bikin nantinya menjadi saluran berkat begitu bagi banyak orang. Ya. Kalau saya buka lapangan kerja baru, banyak memberkati karyawan-karyawan itu sih, Pak. Itu yang pengen saya. Bagus. Saya percaya itu hatinya Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti acara ini, Ya. saya juga berdoa supaya kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu siap juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Iya, Pak. Nah, Pak Samuel, Ibu, terima kasih Terima kasih. sudah boleh Iya, Pak. hadir Iya. menjadi narasumber untuk menjadi saksi. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara kita menjadi saksi malam ini, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai komunitas beribadah, ya, maka kita punya komunitas ibadah. Ada 4 tempat, ya, di mana kita punya komunitas beribadah. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai komunitas beribadah, saya ingin mengajak Bapak Ibu bergabung. Yang ada di Ungaran, kita punya tempat komunitas ibadah di Hotel C3. Ya, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua ada di Kota Semarang yang menjadi pusat dari komunitas ibadah kita, yaitu di Gedung Gria Kanaan, Jalan Dr. Cipto nomor 151, ada 4 kali ibadah. Jam 8, jam 10,
dan jam 1 siang khusus untuk anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda, dan jam 5 sore. Yang terakhir, ketiga ada di PSD City, yaitu di Hotel Grand Zurich setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan satu lagi ada di Gading Serpong di The Agathon Convention Center setiap hari Minggu jam 5 sore. Kami rindu mengajak Bapak Ibu untuk gabung bersama-sama. Nah, mari sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat program Menjadi Saksi. Kami percaya apa yang sudah disaksikan lewat kedua hamba-Mu ini, Pak Samuel dan Ibu. Kami percaya ini akan menjadi berkat, bahkan menjadi jawaban, kekuatan buat mereka yang sedang mengikuti. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Samuel, berkati Bu Ria, berkati anak-anak mereka, berkati usaha yang mereka kerjakan. Mereka akan membuka cabang. Tuhan, Kau buka jalan buat mereka. Untuk Blora, untuk Sragen, Tuhan buka jalan. Yes, Tuhan. Juga untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, para pebisnis. Secara khusus kami berdoa untuk para pebisnis, para pengusaha. Tuhan berkati mereka semua. Di masa-masa resesi ini, jadikan mereka terang, buat usaha mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Akhir kata, kami undur diri dan kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.